Halo Pak Craig dan juga teman-teman, aku Prisya Sari Purnama Wijaya, aku dari TKV dengan NIM 21A10037. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan juga solidaritas. Namun sebelum itu, alangkah baiknya aku buka video pada kali ini dengan doa. Jadi Tuhan, terima kasih atas segala berkat rahmat-Mu, atas berkat rahmat-Mu ini pada kali ini saya bisa berada di sini untuk membuat video ini. Kiranya video ini nantinya bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkatilah kami ya Tuhan, dalam Yesus berdoa, amin. Oke, jadi aku akan jelasin secara singkat pertama-tama mengenai sistem ekonomi kapitalisme. Jadi sistem ekonomi kapitalisme ini adalah corak produksi yang dijadikan dengan kepemilikan pribadi dan swasta atas alat-alat produksi. Jadi kehendak untuk memupuk kekayaan tanpa batas ini adalah dilakukan oleh pemilik modal ataupun oleh pemilik alat produksi tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme ini adalah di mana alat-alat produksi seperti uang ataupun modal ini dimiliki oleh publik dan juga pemerintah. Di sistem ekonomi sosialisme ini, sosialisme ini sering disebut juga dengan sebagai sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Jadi segala sesuatu diatur oleh negara dan juga dikomando oleh pusat. Di bawah sistem ekonomi sosialisme ini, semua orang juga bekerja untuk kesejahteraan yang mendistribusikan untuk seluruh warga. Jadi di sini tidak ada hal milik pribadi, yang ada adalah hak milik lembaga. Yang memiliki prinsip kesetaraan. Lalu yang selanjutnya adalah sistem ekonomi solidaritas. Sistem ekonomi solidaritas ini menurut saya adalah sistem yang paling ideal dari sistem-sistem yang lainnya. Mengapa begitu? Karena prinsipnya adalah apa yang diambil dari alam harus dikembalikan dari alam. Begitu juga apa yang diambil dari manusia harus dikembalikan kepada manusia. Begitu juga pada konteks hal yang lainnya. Jadi solidaritas seperti pandangan dari beberapa agama, saya contohkan ada Katolik dan Kristiani. Pada Katolik ini ada aksi puasa pembangunan atau yang biasa disebut APP, dan juga Kristiani yang biasa disebut sebagai perpuluhan. Perpuluhan ini biasanya dilakukan setiap bulan dari gaji yang kita dapatkan, dari penghasilan yang kita dapatkan itu 10%-nya kita sumbangkan kepada gereja, kepada Tuhan, dan lalu hasil dari dana tersebut nantinya akan mengalir kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan itu akan dialokasikan sebagai sembako ataupun untuk dana sekolah, dana pendidikan, dan juga lainnya. Begitu juga dengan pembenaran gereja dan juga lain-lain. Dan pastinya dari persepuluhan ataupun APP ini kita memberi tidak berarti kita akan merasa kehilangan, kayak aku udah ngasih yang lain nih, aku kayak merasa aku udah berkurang tapi kok kayaknya aku nggak dapat apa-apa ya, cuma dapat kayak kesenangan pribadi. Kita nggak usah menganggap seperti itu, karena di saat kita memberi, Tuhan juga pasti akan memberkati kita lebih dari itu, bahkan bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari itu. Maka dari itu kita tidak perlu merasa eman-eman atas memberikan itu dan merasa ada yang kurang, karena di sistem ekonomi solidaritas ini adalah hal yang dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk menyejahterakan manusia dan ciptaannya. Jadi menurut saya sistem ekonomi solidaritas ini sangatlah baik, karena di sini kita melakukan sistem timbal balik seperti yang dikatakan pada 1 Yohanes 4 ayat 12, jikalau orang beriman saling mengasihi, Allah tetap di dalam mereka dan kasihnya disempurnakannya di dalam mereka. Jadi di sini kan dikatakan bahwa jika orang beriman saling mengasihi, Allah tetap di dalam mereka. Jadi di sini mengasihi ini yang dimaksudkan adalah seperti saya mengatakan, jika solidaritas saling memiliki senasib. Jadi kita jika merasa senasib, kita mungkin bisa saling membantu, saling menguntungkan. Di sini kita Tuhan akan tetap berada di dalam kita dengan kasih-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan pasti akan ikut memberikan berkat bagi kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sebelumnya aku akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat rahmat-Mu, atas bimbingan dan berkat dari-Mu ini. Video pada kali ini bisa berjalan dengan lancar.
kiranya bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekian dan terima kasih.